واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معالي الدين واقضهم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا الحديث أو كما قال. Sidang salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Ar-Rahman di Komplek Mapolsek Wonokromo Surabaya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama di pagi yang cerah ceria dengan sapaan mentari yang begitu mempesona atas ridha Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di rumahnya yang mulia ini untuk semata-mata merayakan hari yang sangat istimewa, hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita, yaitu Idul Adha, dengan senantiasa membingkai hidup kita dengan peningkatan iman dan takwa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya, dengan harapan senantiasa dan kehidupan kita diberkahi dan diridhai Allah bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Idul Adha yang juga disebut Idul Qurban, yang juga bersamaan dengan Idul Hajj,
hari raya haji, di mana saudara-saudara kita yang berada di tanah suci kali ini sedang mempersiapkan untuk melontar jumrah Aqabah, dan kita di tanah air luar biasa jamaah sekalian, kita makmurkan rumah-rumah Allah, kita menunaikan salat-salat kita, salat Idul Adha kita sebagai panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, merupakan implementasi rasa syukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi jamaah sekalian, Allah telah melimpahkan curahan rahmat nikmatnya kepada kita. Maka konsekuensinya jamaah sekalian, fasholli, maka salatlah Idul Adha. Dalam konteks secara umum jamaah sekalian, fasholli, maka beribadahlah. Yang notabene ibadah ini adalah tiangnya di dalam salat. As-salat ibaduddin. Yang juga kemudian wanhar, juga disebut dengan kurban, qurba yaqrabu qurban, yang artinya upaya kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kita yang manfaatkan diri Allah tentunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, Idul Adha merupakan rangkaian secara historis dan filosofis di mana kita diharapkan mensuri teladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan seluruh keluarga beliau dengan beberapa sisi positif yang sungguh sangat luar biasa ketika kita dapat implementasikan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam konteks personal, dalam konteks horizontal, bahkan secara kontural jamaah sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sosok manusia pilihan Ibrahim Khalilullah bersama keluarga tercintanya membawa diri kita senantiasa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kehidupan yang sungguh-sungguh di luar dugaan kita secara logika jamaah sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil Ibrahim alaihissalam dengan firman-Nya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Nabi Ibrahim itu ketika diperintah Allah melalui ujian-ujiannya, maka bukan sekedar melaksanakan tapi menyempurnakannya. Dan inilah yang kita teladani jamaah sekalian. Yang pertama, kita teladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari segi kesempurnaan, kegigihan, mempertahankan kekuatan akidah dan iman jamaah sekalian. Begitu hiruk pikuknya dan kasarnya serta kerasnya, zalimnya, sewenang-wenangnya sang Raja Namrud laknatullah pada saat itu bersama para kaumnya untuk memusuhi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempertahankan akidah sekalipun bertentangan dengan ayahanda tercinta yang notabene merupakan produsen berhala itu sendiri jamaah sekalian. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam gigih tegak prinsip sejati untuk meningkatkan kualitas akidah di tengah umatnya. Berbagai macam cara beliau lakukan. Dan tentu jamaah sekalian yang luar biasa adalah ketika beliau mampu memposisikan dirinya dalam berdakwah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu memakai adab-adab yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, sekalipun beliau bertentangan dengan ayahnya, tentu dalam kemusyrikan diarahkan pada keimanan, tapi tanpa melupakan penghormatan adab dengan kemuliaan. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga mengajak kita jamaah sekalian ketika kita berdakwah kepada saudara-saudara kita, jadikanlah dakwah kita mengajak bukan mengejek, dakwah secara ramah bukan marah, dakwah yang mengasuh bukan kita kemudian menjelekkan orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, sisi positif kehidupan berikutnya adalah yang kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mampu mewujudkan rumah tangga yang paripurna, keluarga yang barakah, yang terbingkai dari sakinah, mawaddah, warahmah, di mana di situ ada unsur-unsur daripada ayah, ibu dan putra-putra yang taat patuh, sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa seorang Nabi Ibrahim dari berbagai macam rintangan, tantangan yang begitu luar biasa jamaah sekalian, lalu dididikkan kepada anak-anaknya, terutama Nabiullah Ismail alaihissalam serta istrinya Dewi Hajar jamaah sekalian, mendidik istri dan anaknya menjadi orang-orang yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sang Ismail pada saat itu rela dengan gigih dan sabarnya menerima perintah Allah Subhanahu wa taala
yang pada saat itu melalui mimpi yang diabadikan di dalam surah Fussilat jamaah sekalian. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa jamaah sekalian. Ayat ini setiap kita yang mendengar tentu akan merinding bulu kuduk kita jamaah sekalian. Karena ketika dalam mimpi Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, anni azbahuka, sungguh saya wahai ananda semalam bermimpi menyembelihmu wahai Ismail. Ternyata Ismail di luar dugaan tanpa membantah sedikit pun sebagai gambaran anak yang taat patuh kepada kedua orang tuanya, diperintah apapun asalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, silahkan laksanakan wahai ayah, maka saya akan menunaikan sepenuh hati, penuh dengan kesabaran dan ketabahan atas nama memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dari pengorbanan itulah jamaah sekalian, maka sampai saat ini kita dianjurkan, bahkan menurut Imam Al-Hanafi merupakan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah kurban sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tapi tidak berkenan menunaikan, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami jemaah sekalian. Ini menggambarkan dilakukan legitimasi kita sebagai umatnya Rasulullah ketika kita tidak mencontoh Rasulullah untuk menunaikan kurban sementara kita memiliki kemampuan. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu sunnah muakkadah bahkan wajibnya kurban ini menggambarkan dalam hidup ini senantiasa kita menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bersatu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun tujuan kita dalam beribadah ini kecuali minallah walillah wa ilallah. Kita dari Allah dan beribadah kepada Allah semata-mata karena kita akan kembali kepadanya. Dan itu digambarkan dalam ibadah kurban jamaah sekalian, sehingga kita mengalirkan darah kurban ini satu kemuliaan yang disabdakan Rasulullah. Tidak ada amalan yang paling diutamakan dari itu kurban ini melainkan mengalirkan darah binatang ternak yang kita kurbankan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka dalam hal ini kita alirkan darah-darah yang najis, keburukan-keburukan karakteristik kita yang akan mengganggu pola kehidupan kita. Kita arahkan kekuatan mentalitas kita. Maka ternak ini menggambarkan kekuatan kita. Al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang tangguh kuat tentu lebih dicintai Allah, lebih utama daripada mukmin yang lemah. Artinya kekuatan akidah kita, kekuatan ekonomi kita, kekuatan persaudaraan kita sebagai gambaran kekuatan Islam kita yang akan dimiliki dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dengan demikian korban ini dianjurkan tidak hanya untuk dimakan sendiri sekalipun diperbolehkan, tapi sebaiknya dibagikan. Kenapa? Karena ada jiwa-jiwa kultural, jiwa-jiwa sosio yang kita berikan kepada sesama kita. Sosial yang bisa kita gambarkan, kita tawarkan indahnya pesona panjenengan kepada sesama kita sebagai ukuran kita seorang muslim yang rahmatan lil alamin, bisa bekerja sama dengan orang lain, toleransi dengan orang yang beragama tidak sama dengan kita, orang yang latar belakangnya tentu berbeda dengan kita semuanya jemaah sekalian, sehingga dalam hidup ini terutama berbangsa bernegara benar-benar kita di bawah pinggiran NKRI dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tentu sangat dicintai Nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apalagi didukung dengan Al-Hajju Arafah, saudara kita yang wukuf di padang Arafah. Arafah artinya saling mengenal. Jutaan kaum muslimin berada di padang Arafah jemaah sekalian. Mereka dengan tujuan yang sama, berdoa yang sama, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang sama. Tentu semuanya ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari berbagai macam negara di seluruh dunia. Ini menggambarkan jemaah sekalian, sebagai seorang muslim, kekuatan kita ada di dalam ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Sesama muslim, sebangsa setanah air, bahkan sesama manusia, kita jaga kebersamaan kita. Kita jaga ekosistem kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang senantiasa nanti akan kembali kepada Allah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bahagia,
dan insyaallah panjenengan semuanya masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. إن الحمد لله ثم الحمد لله الذي أنعمنا بالعيد الأضحى المباركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعلى آلهم وأصحابهم وأهل بيتهم وذريتهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang Maha Ghafur, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami dan seluruh jamaah yang setia di Masjid Ar-Rahman ini. Berkahi hidup kami ya Allah melalui Idul Adha ini. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa Engkau cukupi rezeki kami dengan rezeki yang barakah, agar kami senantiasa beribadah, berkorban, berzakat, infak, sedekah, dan senantiasa Engkau mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masa'ibid dunya wad din. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل أضحيتنا ونحرنا يا الله في عيد الأضحى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في حياتنا بحياة طيبة ويسر لنا زيارة مكة والمدينة ويسر لنا زيارة مقام رسول الله ويسر لنا الصلاة بالجماعة في مسجد الحرام والصلاة بالجماعة في مسجد النبوي والدعاء في روضة يا الله. يسر لنا بالحج والعمرة. اللهم احينا يا الله بالكرامة بالشفاعة وبالهداية يا الله وأمتنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.